Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lil jalali wal ikram wa atini subhani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, nikmatillah wa syukrulillah. Pemirsa dakwah Sulsel yang insyaallah dirahmati dan diridhoi Allah Azza wa Jalla. Pertama, mari kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita, ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat dan salam kita berikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Pemirsa dakwah Sulsel yang insyaallah dirahmati Allah Azza wa Jalla, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Karena takwa itu bukan hanya ibadah musiman, tetapi dia adalah sebuah jalan hidup seorang muslim sepanjang waktu. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, di situ dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Di sini menyebutkan bahwa kita sebagai umat Islam itu dianjurkan setiap hari, setiap saat untuk selalu bertakwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu hablum minallah kita, hablum minanas kita, maupun hablum binafsi kita harus istiqamah di dalam untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya larangan-larangan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, pemirsa dakwah Sulsel yang insyaallah dirahmati dan diridhoi Allah Azza wa Jalla. Ramadan bukan sekedar bulan ibadah ritual. Ramadan adalah madrasah pembinaan umat. Selama 1 bulan kita ini dididik. Yang pertama, yaitu menundukkan hawa nafsu kita. Yang kedua, kita dianjurkan untuk selalu memperkuat iman kita, yang dimana kadang-kadang manusia itu imannya turun, kadang-kadang naik. Ada juga yang turun terus, ada juga yang dimana dia itu stagnan, terus, dan yang kalau bisa kita sebagai umatnya, dan haruslah iman kita selalu naik. Yang ketiga adalah kita memperbanyak ibadah. Dalam arti apa? Dalam arti adalah kita yang dimana yaitu bulan Ramadan ini, itu dia dianjurkan untuk selalu memperbanyak ibadah. Mulai dari wajib-wajib sampai pun yang sunnah, itu harus kita lakukan semua. Yang berikutnya adalah kita melatih kesabaran, yaitu dalam arti bahwa kita ini sebagai kaum muslimin pada waktu berpuasa ini itu dilatih atau kita belajar diri kita agar kita ini selalu sabar dalam untuk menghadapi apapun. Dan yang berikutnya adalah harus membangun solidaritas umat. Allah menegaskan dalam tujuan puasa yang mungkin pemirsa sudah hafalah. Kalau bulan Ramadan selalu dibunyikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian ini bertakwa. Di sini sudah jelas kita ditunjuk oleh Allah yang dimana kita ini sebagai umat yang beriman, sebagai umat yang bertakwa, itu diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Dan kita pun juga seperti yang dimana dianjurkan dalam arti kita berpuasa ini agar apa? Agar kita ini bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa dakwah Sulsel yang insyaallah dirahmati dan diridhoi Allah Azza wa Jalla. Artinya apa dalam surat Al-Baqarah ini?
itu ditunjukkan bahwa hasil dari Ramadan itu seharusnya adalah lahirlah pribadi-pribadi yang bertakwa. Bukan hanya rajin ibadah saja di bulan Ramadan, tetapi menjadikan Islam itu sebagai pedoman hidup sepanjang tahun. Pemirsa dakwah Sulsel yang insyaallah dirahmati dan diridhai Allah Azza wa Jalla, Islam itu bukan agama musiman, yang dimana salah satu penyakit adalah umat Islam itu adalah Islam musiman. Contohnya pada waktu kalau Ramadan maka dia rajin ke masjid, nggak tahu di situ adalah dia itu rajin karena dia ada dagangannya atau apa, atau dia juga menjalankan yang disebut dengan sholat ke masjid. Kedua adalah rajin dia adalah untuk membaca Al-Quran, yang dimana kalau bukan tidak Ramadan dia tidak baca, paling dia baca 1 bulan nggak sampai 1 juz, mungkin cuma berapa lembar. Tapi pada waktu Ramadan dia membaca Al-Quran. Ada juga yang tidak pernah baca, karena dia Ramadan maka dia untuk membaca. Karena apa? Karena keinginan dia untuk mendapatkan yang disebut dengan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya adalah Ramadan itu biasanya juga rajin untuk sedekah. Nah, dari sini kalau kita bicara tentang sedekah, sebenarnya bagi orang-orang yang dimana dalam hidupnya itu, mohon maaf di sini adalah dia ini merokok, maka dia pasti akan menghabiskan uang berapa ratus ribu di dalam hal yaitu untuk merokok. Tapi sedangkan kalau andaikan dia disuruh sedekah, itu jangankan 100 ribu, 50 ribu aja dia tidak mau. Dalam arti apa? Dia lebih mementingkan pribadinya, kesenangannya, daripada nanti kelak yaitu uang sakunya atau yang disebut dengan bekalnya pada waktu di akhirat kelak. Nah, tetapi dari orang-orang yang musiman ini, Ramadan semangat, tapi setelah atau pasca Ramadan semua itu akan perlahan-lahan hilang. Yang mungkin biasanya dia itu jamaah ke masjid, ya sekarang dia sudah tinggal, ya mungkin maghrib saja dia jamaah ke masjid, yang lainnya tidak. Terus sampai berikutnya dia akhirnya hilang semua itu. Ya meskipun di sini pemirsa dakwah Sulsel bahwa orang sholat di rumah pun nggak ada masalah, tapi yang di sini apalagi yang laki-laki itu diutamakan kalau dia itu berjamaah di masjid. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah jelas-jelas dalam firman-Nya, di situ dikatakan, yang dimana katakan wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka yakin, dikatakan ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Ayat ini menegaskan apa? Bahwa ibadah kepada Allah itu tidak mengenal musim. Selama kita ini hidup, selama itu pula lah kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pemirsa dakwah Sulsel yang insya Allah dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekal kita yang dimana bulan Ramadan ini adalah bekal yang disebut dengan bekal ideologis. Harusnya setidaknya ada 3 bekal ya besar yang dimana kita jalankan setelah Ramadan ini lewat. Pertama adalah istiqomah dalam ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, yang dimana situ dikatakan ahabbul a'mali ilallahi adawamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus walaupun itu sedikit. Karena itu jangan tinggalkan. Yang pertama, sholat berjamaah. Kenapa? Karena dengan berjamaah pahalanya besar sekali. Dan inilah salah satu yang dimana kita sebagai kaum muslimin, terutama yang laki-laki, berjamaah di masjid. Yang kedua, tilawah Al-Quran, yang mungkin pada waktu kita ini biasa-biasa, jarang untuk menyelesaikan atau mengkantakan membaca Al-Quran, maka pada waktu Ramadan telah berlalu, yang dimana Ramadan ini ada beberapa hari yang masih harus kita lakukan, maka ayo yang belum khatam
katamkan memang, tapi jangan sampai dari sudah katam terus kita nggak mau baca lagi, jangan. Tapi terus semakin bertambah, semakin terus menerus kita membaca Al-Quran. Minimalkan setiap hari kita bisa baca minimal adalah 1 lembar bolak-balik. Yang berikutnya adalah sedekah. Jangan lupa perbanyak sedekah. Kenapa? Karena orang-orang yang beruntung dalam surat Al-Asr itu sudah dijelaskan. Wa amilus soleh, yaitu orang yang selalu beramal soleh. Dan berikutnya adalah puasa sunnah. Perbanyak puasa sunnah. Kenapa? Dari segi kesehatan juga bagus, tapi dari segi bahwa kita menjalankan perintah Allah, meyakini bahwa apapun, yaitu puasa-puasa itu akan bisa, yaitu mengajarkan pada diri kita, yaitu selalu bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan itu juga mengajarkan kepada kita, yaitu identitas kita sebagai umat Islam. Yang dimana dalam firman Allah surat Ali Imran, di situ dijelaskan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dikatakan kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Umat terbaik adalah umat yang pertama selalu menjaga keimanannya di mana saja, kapan saja, kondisi apa saja. Usahakan dan harus kita jaga iman kita. Jangan, kalau andaikan ada di situ adalah harta dunia, akhirnya iman kita akan turun. Jangan sampai. Kenapa? Karena dengan kita sebagai ditunjuk oleh Allah sebagai umat yang terbaik, maka harus kita jaga iman kita. Yang kedua adalah menegakkan kebaikan. Yang dimana dalam menegakkan kebaikan atau biasa kita sebut dengan beramar ma'ruf, dalam arti di sini adalah ayo apapun, kalau memang itu kondisi yang dimana kondisinya itu adalah kemungkaran, maka kita harus kita lakukan, yaitu kita tegakkan. Kalau andaikan kita ini dengan tangan kita atau kekuasaan kita nggak mampu, maka kita dengan lisan kita. Tapi kalau selemah-lemahnya iman, kalau andaikan dari lisan kita tidak bisa, maka selemah-lemahnya iman adalah dengan hati kita. Yang ketiga adalah kita juga justru melanjutkan spirit dari perjuangan kita. Islam bukan hanya ibadah pribadi, tetapi juga perjuangan menjaga nilai-nilai kebenaran. Yang dimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilu sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di situ dijelaskan demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali siapa? Nah, amanu, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, watawasaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran, dan watawasaw bis sabr, yaitu saling menasihati dalam hal kesabaran. Imam Al-Ghazali mengatakan kesabaran itu dibagi menjadi 3: sabar untuk menjalankan perintah Allah, sabar untuk menjauhi larangan Allah, dan sabar untuk menghadapi cobaan dan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dan di sini kita sebagai kaum muslimin, sebagai seorang muslim, tidak hanya memperbaiki dirinya, tetapi juga berdakwah dan memperbaiki masyarakat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan mungkin mau pergi, tetapi jangan sampai nilai-nilai yang ada dalam Ramadan itu terus kita abaikan, tambah justru harus tetap hidup dalam diri kita. Jika Ramadan benar-benar berhasil mendidik kita, maka setelah Ramadan kita akan mendapatkan, pertama, lebih dekat dengan Allah, kedua, lebih disiplin dalam ibadah, ketiga, lebih kuat menjaga iman, dan yang keempat, lebih peduli terhadap umat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Allahumma sabbit qulubana ala dinak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.